untuk peleburan aluminium smelter. Nah, karena Sanken dari Jepang nggak bisa, mereka minta kita yang berangkat untuk menemui Proton, karena ada proyek pembangunan pabrik Proton yang baru di Kuala Lumpur. Dan waktu itu saya yang ditugaskan, kira-kira 7-8 tahun lalu. Tapi lucunya, saya merasakan sebagai manusiawi, orang-orang yang waktu ketemu saya itu seperti kayak nggak yakin. Dia pikir, ini orang Indonesia, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, biasanya ke Malaysia ini orang Indonesia, kalau nggak bekerja di perkebunan, mungkin membantu di rumah tangga, atau biasanya di restoran. Nah, ini tiba-tiba mau masuk ke industri, salah satu industri putra nasional mereka, yaitu mobil Proton mereka. Nah, saya dihadapkan sekitar 25 orang insinyur waktu itu, ada insinyur dari Jepangnya juga, karena Proton waktu itu dimiliki oleh Daihatsu sama Mitsubishi. Saya 1 harian harus menjelaskan secara detail mengenai teknis. Saya bisa menjelaskan dengan lugas semua apa yang mereka tanya, tapi saya nggak tahu kenapa setelah saya pulang, proyek itu nggak jadi dikasih ke saya, dikasih ke orang lain. Mungkin dalam tanda kutip, mungkin baju saya adalah Indonesia. Nah, saya pernah ngomong sama mereka, saya bilang gini, apa yang kamu lakukan ini bukan masalah kamu beli sama saya atau beli sama orang lain, tapi saya jelaskan secara teknis masalahnya di mana. Akhirnya mereka tetap beli sama orang dari perusahaan Jepang yang satu lagi, dan 2 tahun kemudian mereka menghubungi saya, mereka bilang, saya minta maaf, saya tidak mempercayai Anda sebelumnya, dan hari ini apa yang Anda bilang itu terbukti, dan sejak itu hubungan kami dengan Proton jadi manis dari kejadian. Nah, ini saya sedikit ngumpas, saya bergerak di bidang otomotif sudah cukup lama di industri baja, dan 2 tahun terakhir kami merintis. Jadi di perusahaan kami, di grup kami coba merintis usaha baru, usaha kuliner. Selama 2018 kami membuat legalitas perusahaan. 2019 kami benar-benar gosio untuk coba membangun outlet kopi pertama kami. Dalam 1 tahun, singkat cerita, kami menembus 103 outlet. Termasuk kami sudah membuka outlet kami di Singapura bulan Februari lalu, dan outlet kami di Thailand bulan Maret lalu. Dan beberapa waktu terakhir ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya juga, kami merintis satu usaha baru, yaitu sebuah platform untuk investment, yaitu namanya equity crowdfunding. Ya, jenis usahanya equity crowdfunding, dan yang mungkin yang bulan ini yang kami sedang cukup sibuk juga, lagi menggarap satu hal baru lagi, kami sedang membangun sebuah e-commerce berbasis omnichannel. Kira-kira begitu, Pak Andi. Wah, seru nih, Pak. Ya, selamat datang juga, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru masuk tadi ya. Kita sudah mulai ngobrol-ngobrolnya nih dengan Pak Jody. Pak, iya, teman saya nggak ini aja, Pak. Beda, Pak. Biasa ngurusin industrial, manufacturing, lalu ngurusin kopi, ngurusin sampai brandnya, sampai ratusan gitu dalam waktu 1 tahun itu switchingnya gimana, Pak? Switching pikiran, switching mindset, switching. Artinya kan bentuk adaptasinya cepat sekali gitu. Dulu bos saya, yaitu juga guru bisnis saya, yang sekarang jadi partner saya, itu mengajarkan bahwa kita perlu fokus kepada kekuatan kita. Jadi kalau di dalam satu bisnis itu, dia selalu percaya first itu bukan what, tapi first itu adalah who. Jadi yang pertama itu adalah siapa dulu, baru yang keduanya adalah apa. Nah, saya selalu ingat pelajaran ini ya. Jadi waktu saya switching dari dunia industri, lalu tiba-tiba saya ke dunia kuliner, dari dunia kuliner saya juga sekarang shifting lagi ke satu hal yang baru. Memang secara industrinya atau secara bisnis
produknya berbeda. Tapi bukan berarti saya yang notabene mengerti di bidang industri, saya harus mengerti di bidang kopi. Saya hanya berasaskan apa kemampuan saya selama ini di dunia industri. Nah, saya coba implementasikan hal yang sama itu di bisnis kopi. Tapi saya sadar bahwa saya juga nggak menguasai bidang kopi. Maka kita perlu satu ngerti di bidangnya. Nah, ini semua digabungkan, kekuatannya hasilnya besar. Kira-kira, ya inilah cara saya switching. Saya selalu, kalau saya mau bikin sesuatu, selain saya bukan pikir apa dulu yang saya mau kerjakan, tapi siapa. Oke, itu termasuk salah satu apa ya, Pak? Tadi ya, attitude dari seorang entrepreneur ya, Pak ya. Pola pikir seorang entrepreneur. Karena melihat peluang, lalu juga bisa mengerjakannya dengan baik, berkolaborasi dengan dan membangun tim yang tepat. Betul ya, Pak ya? Oke. Bapak Ibu, kita akan coba masuk ke topik utama di hari ini. Saya akan membagikan beberapa slide untuk kita, bukan untuk modelnya ini tetap interaktif, tapi ini hanya untuk guidance saja. Ada beberapa insight yang nanti saya akan bacakan dari slide tersebut. Saya susun slide ini. Nanti kita akan berhenti di satu topik tentang Industrial 4.0, lalu kita akan masuk ke dalam new normal, baru nanti Pak Jody kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya. Saya akan coba share screen, teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Kalau bicara ini, Pak Jody bisa langsung aja ya Pak ya, kalau kita mau bicara ini, ada mau masukan atau ada mau yang ditambahin. Kalau kita bicara fundamental dari revolusi industri, ya bisa lihat di slide, di industri pertama, adanya dimulai dari ditemukannya mesin uap, lalu mulai mesin mekanik berjalan, lalu juga mulai di industri 2.0, ada mulai mass production, assembly line, electrical sudah mulai dipakai, industri di 3.0 ada automations, computers, elektronik. Ini mulainya saya belajar tentang industrial ini ya di zaman-zaman industrial 3.0 nih. Lalu masuk lagi ke industrial 4.0 yang lebih ke cyber physical system, internet of things, network semuanya, robot mungkin ya. Nah, mungkin Pak Jody bisa bantu saya untuk jaringan ini nih Pak. 9 komponen dalam Industrial 4.0. Yang pertama dimulai dari big data, bagaimana mereka bisa reconnecting semua ini. Pak Jody sudah pernah sharing ini sebelumnya nih Pak. Ya, betul. Menarik kalau kita mau ngebahas industri 4.0, mungkin sekedar informasi, sekarang ini ada satu topik lagi sebetulnya industri 4.0 yang orang bicara Japan Society 5.0. Tapi kita coba bahas dulu industri 4.0 karena ini sudah lebih familiar ya di dunia, orang bicara kita memasuki industri era 4.0. Di mana industri 4.0 ini memang kita tahu ini adalah sudah kita memasuki revolusi keempat di dunia industri. Dan industri itu tidak bisa hanya dikatakan adalah manufaktur. Jadi kayak kita bicara industri transportasi, industri kesehatan, industri pendidikan, itu juga semua masuk ke 4.0. Jadi kalau kita tahu yang kita pakai sehari-hari yang online itu yang transportasi online, itu juga industri 4.0. Karena itu mengelola daripada data yang besar, ya. Jadi dari sekian banyak pengemudi yang ada di sekitar kita, mereka menerima pesanan kita, lalu mereka mengambil si artificial intelligence itu mengambil keputusan
mengambil keputusan untuk dipilih salah satu driver untuk dikirimkan ke kita. Nah, itu semua ada algoritmanya. Kenapa driver A tersebut yang dikirim? Nah, di dalam dunia manufaktur, hal yang sama. Kami bicara selama sekian puluhan tahun, manufaktur itu bergantung dengan manusia. Jadi memang mesin yang menciptakan barang, tapi manusia yang melakukan. Kalau kami di dalam dunia manufaktur itu ada yang namanya PPIC, Product Planning Inventory Control. Nah, PPIC ini yang menjembatani antara orang produksi sama sales. Jadi dia yang akan menginput order barang apa yang akan diproduksi. Lalu di dalam ruangan produksi itu ada operator mesin, ada foreman, ada supervisor, ada plant manager, terus ada orang maintenance. Nah, sekarang Industri 4.0 ini menggantikan pekerjaan manusia. Bahkan maintenance pun bisa diprediksi. Lebih hebat lagi daripada manusia. Kalau yang sebelumnya, manusia itu melakukan repair atau maintenance setelah ada kerusakan atau mereka membuat SOP. Nah, sekarang dengan Industri 4.0, mereka bisa melakukan sebuah prediksi. Bahkan saya di rumah saya punya kulkas refrigerator ya dari Korea, itu terhubung dengan kita punya smartphone. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang rusak, komponen daripada kulkas itu, dia akan memberikan notifikasi ke kita. Kira-kira kompresor atau apa yang akan rusak. Nah, ini adalah bagian daripada Industri 4.0. Nah, Industri 4.0 ini bicara mengenai big data, mengenai data yang sangat besar. Contohnya adalah mobil otonom. Saya pernah membahas khusus mengenai teknologi mobil otonom ini. Dulu beberapa teman saya pernah mempertanyakan saya, kira-kira mobil otonom ini bisa nggak sih jalan di Indonesia? Coba kalau kita ingat di tahun 2018, waktu kita, kalau saya nggak salah, Asian Games 2018 ya Pak Andi ya? Iya. Asian Games. 2019 apa 2018? 2018. Nah, waktu itu salah satu provider GSM kita itu mereka menaruh 2 mobil otonom di daerah Senayan untuk membawa tamu dari parkiran itu ke area gelanggang olahraga. Nah, mobil otonom ini digerakkan oleh big data juga karena sensor itu membaca situasi di sekitar, lalu dia mengelola dengan data yang dia miliki, sehingga mereka komputer itu mengambil sebuah keputusan. Apakah mobil itu harus mengurangi kecepatannya, apakah mobil itu harus berhenti, ataukah itu tetap harus jalan, atau belok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini juga bagian daripada Industri 4.0. Jadi, saya pikir hari ini kalau kita bicara Industri 4.0, saya sudah sering bicara ya, sejarah Industri 4.0 ini bahasanya mungkin diperkenalkan kira-kira di tahun 2011. Waktu itu di salah satu negara Jerman ya, mereka salah satu pencetusnya itu ada namanya satu Mr. Schultz. Dia bicara di World Forum juga bahwa kita memasuki era 4.0. Ya, tapi memang kenyataannya memang industri kita sudah berevolusi ke 4. Jadi kalau kita bicara robotika itu bukan sepenuhnya bagian daripada revolusi keempat, karena sebelum revolusi keempat pun robotika itu tahun 70-80 itu sudah dikembangkan. Bahkan negara sudah mengirimkan astronot ke bulan. Nah, itu juga komputer saat itu sudah ada. Tapi kemampuan komputer di tahun 60, tahun 70, itu sangatlah jauh dengan komputer di saat sekarang. Nah, inilah yang saya bilang pengembangan teknologi itu begitu cepat, sehingga sekarang ini kita punya industri sudah masuk ke revolusinya yang keempat ya. Termasuk saya bilang beberapa industri kesehatan pun mereka sekarang sudah merubah ya cara proses pelayanan kesehatannya. Saya pernah baca satu artikel itu rumah sakit terkenal Hopkins yang ada di Amerika, mereka coba melakukan transplantasi ginjal lewat remote. Itu jadi pasiennya ada di negara yang berbeda dan dokternya di negara yang berbeda dan mereka melakukan remote surgery. Nah, itu bisa dilakukan.
Kenapa? Ya inilah semua daripada bagian daripada Industri 4.0. Nah, kita lihat banyak hal yang sekarang berubah. Saya kemarin lagi ngulas bagaimana raksasa e-commerce daripada Amerika ya, Amazon, mereka punya satu visi adalah City of Tomorrow. Yeah. Mereka akan merubah sebuah tatanan kota baru. Basisnya adalah IoT, Internet of Things, atau Internet of Everything. Jadi kita percaya bahwa nanti dunia ke depan, udara sama internet ini akan ekuivalen, di mana kita bisa menghirup udara, di situ ada internet. Jadi kita semua mesti siap memasuki. Kita bukan akan memasuki, tapi kita sekarang sudah di era ini. Luar biasa. Jadi benar-benar it happening siapa ya sekarang ya. Nah, ya Pak. Kita mau lihat dari apa sih insight gini. Pasti kalau saya ingat banget di akhir 2018 itu pemerintah mensosialisasikan tentang ini. Waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi yang sudah bilang kita akan masuk ke 4.0, Industrial Revolution 4.0, dan ada beberapa strategi dari pemerintah sendiri yang dilakukan. Coba kita lihat, saya tuang dalam beberapa slide ya. Saya coba share ya. Nah, di sini sama sebenarnya government insight and facts, ya kan. Saya tertarik sama ini nih. Kalau Bapak Ibu lihat di slide, ada 5 sektor industri prioritas menuju industri 4.0. Jadi ada ada industri makanan dan minuman, kedua industri otomotif, ketiga industri kimia, 4 industri elektronika, kelima adalah industri tekstil dan pakaian jadi. Kenapa? Karena kelima sektor industri tersebut memberi kontribusi 12,67% terhadap total PDB atau 70,86% terhadap PDB industri pengolahan non-migas tahun 2017. Nah, data ini saya ada data detailnya lagi. Ini dia. Ini adalah kontribusi subsektor industri terhadap PDB. Tapi industrinya yang pengolahan non-migas di triwulan 1 2018. Bisa dilihat ini adalah industri-industri yang memberikan kontribusi. Artinya pemerintah mengasih kita sinyal-sinyal bahwa di sektor potensi ini ya 5 sektor potensi tersebut yang sedang difokuskan. Ya. Ada ini Pak, ada insight dari Pak Jody tentang ini mungkin karena ada beberapa yang industrinya termasuk dari industri Bapak juga nih ya Pak. Industri barang logam, industri makanan minuman, ada industri kimia dan farmasi. Gimana Pak Jody menanggapi ini Pak? Apa memang based on pengalaman Pak Jody sendiri memang melihat ini juga bahwa beberapa tahun terakhir ini memang pemerintah memang berfokus kepada memprioritaskan 5 sektor tersebut untuk menuju ke industri 4.0. Ya, saya pikir pemerintah kita juga cukup aware ya, cukup tahu bahwa di dunia kita bicara secara global, secara makro, setiap negara lagi beradu, lagi mencoba mengembangkan yang namanya renewable energy. Bahkan produsen mobil di Amerika yang dinamakan Tesla, notabene bukan pemain otomotif yang sudah lama, cukup sukses mengembangkan adalah electric car. Jadi pemerintah kita semestinya sudah tahu bahwa ke depan itu bisnis migas itu tidak boleh harus menjadi sepilar daripada bangsa Indonesia ini. Nah, kita tahu tahun 2019 PDB kita itu sekitar kalau nggak salah 15.846 triliun, itu 60% dikontribusi dari barang, 40% dari jasa. Nah, dari sektor ekspor kita itu selalu dari dulu sampai sekarang jargon Indonesia itu adalah mengekspor produk migas dan keturunannya. Jadi
Indonesia itu cukup besar ekspor komoditinya. Mungkin yang paling utama adalah di crude oil. Lalu yang kedua adalah di crude palm oil, atau orang bilang CPO ya, minyak kelapa sawit. Nah, dan mungkin dari keturunan migas ini keluarganya juga ada batu bara, ya, dan keluarga daripada migas. Jadi semua ini memang sifatnya adalah energi. Dan kita tahu memang semua orang membutuhkan energi untuk menjalankan suatu proses. Jadi kita untuk kalau kita mau mendorong sebuah gerobak, kalau kita ngerti fisika, mungkin belajar fisika, energi itu kita hitung mungkin dengan kalori, kita bisa hitung dengan joule, kita bisa hitung dengan BTU, satuannya macam-macam. Tapi setiap pergerakan itu membutuhkan energi. Nah, selama ini andalan kita memang kita adalah menjual energi. Tapi kan demand itu lama-lama kan pasti akan turun. Dan itu dibuktikan waktu kemarin kita outbreak daripada COVID di bulan-bulan Maret, itu pertama kali di dalam sejarah harga minyak crude oil itu jatuh di sejarah itu adalah minus. Jadi bukan hanya harganya jatuh murah, tapi bahkan sampai minus. Karena kenapa bisa sampai minus? Analoginya, produksi nggak bisa diberhentikan dan supply melimpah. Namun kebutuhannya berkurang jauh, industri-industri berhenti, transportasi semua berhenti, penerbangan semua di grounded, sehingga produsen-produsen minyak itu terpaksa dia harus bayar ke orang yang mau menampung minyak mereka. Makanya harga minyak itu bukan hanya jatuh, sampai minus. Dan kondisi ini sebetulnya sudah dibuktikan kan. Jadi sebetulnya pemerintah kita pun juga nggak bisa selalu mengandalkan dari sektor migas. Kita sudah harus beralih ke sektor-sektor yang lain yang masih punya potensi untuk menghasilkan PDB atau devisa juga buat Indonesia. Jadi makanya ada highlight dari 5 ini ya Pak ya, karena dinilai 5 sektor industri prioritas ini, industri makanan minuman, otomotif, kimia, elektronika, tekstil, dan pakaian jadi ini kontribusinya cukup besar ya, berarti ya. Jadi ini merupakan sebenarnya juga potensi juga ya, kalau tadi ada yang kalau kita mau tanya, kalau bicara kembali lagi ke mindset entrepreneur gitu ya, kalau kita melihat ini berarti kayaknya, wah apakah kita langsung serta-merta langsung berbisnis itu mau ngomong lagi di lima potensi bisnis ini gitu. Ya, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga ya Pak ya? Ya, saya pikir ini kan data mungkin di tahun 2017 ya. Jadi sedikit mungkin kita mesti validasi dengan kejadian COVID outbreak yang baru terjadi. Saya mungkin tambahkan kalau kita bicara industri makanan dan minuman, memang kebanyakan orang yang masyarakat umumnya luas, yang saya tahu banyak yang antusias untuk memulai sebuah bisnis makanan dan minuman. Makanya kita lihat gerai-gerai makanan dan minuman dengan brand-brand baru itu begitu banyak lahir. Tapi saya pikir ini keluarga makanan dan minuman mungkin kita perlu perdalamin lagi Pak Andi ya. Jadi sebetulnya peluang daripada bisnis makanan dan minuman itu tidak mesti harus makanan dan minumannya saja. Tapi mungkin daripada bahan baku makanan dan minumannya. Betul. Artinya Indonesia kita ini kan tanahnya subur. Kita bicara dari Sabang sampai Merauke, kita ini negara dengan gunung Merapi yang cukup banyak. Dengan adanya gunung Merapi ini, mineral kita itu melimpah, sehingga kualitas tanah kita itu subur. Nah, saya pikir kita selain hanya melihat industri makanan atau minuman jadi, tidak ada salahnya juga mungkin buat teman-teman yang ada di Zoom di webinar ini juga sudah mulai melihat daripada bahan baku makanan dan minuman. Contohnya, hari ini mungkin beberapa pengusaha makanan, beberapa pengusaha minuman frustasi karena mereka terpaksa harus ditutup gerainya, barengan dengan mal, barengan dengan berlakunya PSBB. Tapi yang jualan sayur, yang jualan tembakau, semuanya tetap jalan. Nah, saya pikir
ini yang perlu dipertimbangkan juga masuk di dalam makanan ya dan minuman. Oke. Insight yang bagus ya Pak. Nah, kalau kita bicara otomotif, ya betul. Kalau bicara otomotif, sebetulnya memang kita sudah lihat tren otomotif di Indonesia itu luar biasa ya Pak. Karena tahun 90 sampai 2000, Indonesia itu meledak untuk industri otomotif roda 2. Betul. Kita bisa lihat 267 juta populasi, itu jangan hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah, di desa-desa yang memang jalanannya, infrastrukturnya nggak mendukung, itu sepeda motor adalah solusi transportasi yang paling efektif. Jadi di Indonesia itu menurut data Diam, kita ini memproduksi motor kira-kira sekitar 8-9 juta unit per tahun. Jadi di salah satu merek motor yang saya layani, itu di pabriknya itu setiap 22 detik keluar motor 1 biji. 22 detik keluar 1 motor. Jadi udah bicara second. Nah, industri otomotif ini, kita lihat ya pergerakannya ya, mulai dari Jakarta Timur, itu daerah Pegangsaan, Pulau Gadung, sampai mulai dari Bekasi, sekarang sampai meluas sampai ke daerah Purwakarta, bahkan sekarang sudah masuk lagi ke Jawa Tengah. Itu industri otomotif kita cukup besar di situ, klaster-klaster otomotif. Nah, ini juga boleh dipertimbangkan bagi teman-teman yang mungkin kepingin menjadi entrepreneur atau kepingin memulai suatu bisnis, bisa melihat juga bahwa ada peluang di sektor otomotif. Ya. Karena porsinya cukup besar ya. Nah, kalau chemical, ya. Betul Pak. Kalau chemical, saya memang bukan orang yang expert di bidang chemical, tapi saya melihat teman-teman saya pemain usaha chemical dan di kami pun di industri kan memang membutuhkan chemical. Chemical ini boleh dikata kebutuhannya sangat besar. Jadi kalau kita bagi di dalam engineering itu ada mechanical, ada electrical, ada juga chemical engineer. Chemical ini aplikasinya sangat luas. Jadi dari consumer good, dari barang-barang industrial, itu semua juga ke chemical. Ya. Ini banyak sekali insight ya Pak ya. Ya, ini datanya Pak Andi. Banyak Pak. Kan dari Kemenper Pak. Ini kebetulan ada teman jadi bisa di-sharing di sini gitu. Nah, kita lanjut nih Pak. Seru ya, makin seru ya. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan, tadi ada beberapa orang yang udah bertanya, saya tampung dulu, nanti kita akan bareng-bareng kita akan bahas dalam satu sesi pertanyaan ya. Oke, nah ini kalau ini yang sering dirilis nih Pak, ada 10 strategi prioritas, tapi ini roadmap-nya, ini udah banyak yang tahu lah, mulai dari perbaikan alur mineral. Nah, saya akan berfokus kepada 6 nih Pak. Kita mau bahas nanti ada di 6. Jadi pertama adalah, Nah, strateginya untuk menghadapi era revolusi. Pertama adalah perbaikan. Ini yang ini bisa didiskusikan ya Pak ya. Karena kebijakan dari pemerintah juga memperbaiki alur barang dan material. Ini obvious banget karena dari beberapa kebijakan dari pemerintah memang yang mensupport produksi lokal, bahan baku, mengurangi import bahan baku, berbagai komponen produksi. Mungkin kalau Bapak yang di manufacturing berasa ya Pak ya, atau nggak tahu, saya juga, makanya kita coba sharing di sini. Ada perbaikan alur dan barang, ini juga kita open untuk pendapat ya. Yang kedua, selain juga dapat menghambat pembiayaan, pemanfaatan juga dapat memacu sumber daya alam. Jadi SDM di Indonesia, sumber daya SDA-nya juga bisa lebih valuable. Produksi lokal menengah ditingkatkan. Ini sih memang sedang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, apalagi yang bisa perusahaan-perusahaan bisa lakukan, ada peningkatan kualitas SDM. Ini kalau ada teman saya kemarin bikin, saya lihat di LinkedIn dia posting human versus robot. Human versus robot. Ini topik yang sangat challenging
karena dia membahas dengan cukup bold gitu ya, cukup lugas, apa saja yang bisa digantikan oleh robot gitu. Tapi di sini saya highlight robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Makanya baik itu pengusaha maupun karyawan didorong terus untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi. Pak Jody sendiri pernah dengar tentang STEAM, Pak? Science, Technology, Engineering, and the Art of Mathematics. Kayaknya Pak Jody pernah bilang sama saya, STEAM ya? Ini, Pak. Science, nantinya pendidikan Indonesia akan lebih menekankan pada STEAM. Science, Teknologi, Engineering, the Art, dan Matematik. Ini gimana, Pak? Ini kayaknya waktu saya sempat ngobrol sama Pak Jody mengenai the next education, karena kan memang erat sekali dengan bisnis kami. Makanya Pak Jody waktu itu menceritakan tentang STEAM ini, Pak. Pak, boleh cerita, Pak? Tentang ini berkaitan juga dengan peningkatan kualitas SDM. Tadi kan Pak Jody juga lagi getol-getolnya di Human Resource Development. Monggo Pak Jody. Saya tuh pernah duduk barengan sama beberapa expert di bidang ekonomi ya, ekonom expert lah. Mereka juga pengajar, gelarnya cukup banyak. Waktu itu kita ngobrol nih, dia tanya gini, kira-kira nih ya ke depan nanti dunia sistem apa yang akan menguasai dunia? Sekarang ini kan kita tahu ada dua negara adidaya di dunia, ada yang sifatnya liberalisme, ada yang satu lagi feudalisme. Ya, jadi kan yang satu demokrasi, yang satu kan partai komunis. Jadi yang komunis ini mengangkut feudalisme, yang satu liberalisme. Lalu saya pernah dipancing, kira-kira nanti mana yang akan menguasai dunia? Saya sempat mengucap, saya sempat jawab sepertinya kayaknya tergantung kebutuhan negara, seolah-olah omongan saya kan berhikmat. Kalau yang besar mungkin feudalisme lebih cocok karena untuk mengontrol negara yang besar itu perlu tangan besi, perlu feudalisme. Lalu yang kecil mungkin perlu liberalisme. Lalu salah satu yang ahli ekonomi itu bilang sama saya begini, dua-duanya salah. Loh kok bisa salah? Yang benar apa dong? Dia bilang, mau negaranya besar, mau negaranya kecil, yang menguasai nanti masa depan adalah algoritma. Bukan liberalisme, bukan feudalisme, tapi adalah algoritma. Nah, kembali tadi kita ya, saya pikir begini ya, kita bicara mengenai robot. Robot itu digerakkan berdasarkan adalah algoritma. Beberapa bulan yang lalu, saya baca berita, itu Grand Catur dunia yang dari Rusia, si Kasparov, itu Grand Catur selama 5 kali berturut-turut di dunia, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi dia yang hands-on daripada dia punya gelar, karena dia coba melawan AI, dan nggak bisa menang. Wow. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kemampuan robotik itu bukan hanya mechanical. Kalau dulu di industri revolusi ketiga, robot itu digerakkan hanya sifatnya adalah mekanismenya, tapi hari ini adalah sebuah kecerdasan buatan yang dibenamkan ke dalam robot. Dan robot itu kita nggak hanya melihat istilah kata, kita melihat wujudnya, ada bentukannya manusia atau tangan atau kaki. Yang dinamakan robot itu luas. Artinya mereka menggantikan proses manusia dan mereka memiliki kecerdasan yang bahkan jauh lebih tinggi daripada manusia. Nah, hari ini kita kalau bicara pengembangan SDM ya, tadi sudah ditulis sama Pak Andi. Nah, kalau robotnya menggantikan manusia, nanti manusianya hidup diperintah sama robot atau bagaimana? Nah, terus tadi kan Pak Andi bicara mengenai STEAM ya. Jadi kita bicara science, teknologi, engineering, art, sama matematik. Nah, saya pikir beberapa orang menanyakan ke saya, Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan manusia tapi nggak bisa dilakukan oleh robot, yang mungkin robot nggak miliki? Saya jawab klise, manusia memiliki wisdom, manusia memiliki hikmat. Robot itu tidak memiliki hikmat, mereka digerakkan berdasarkan algoritma. Jadi, kembali lagi dalam kualitas SDM, saya rasa gini ya, setiap dari kita itu
memiliki hikmat di dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ciptakan kita begitu luar biasa, sehingga kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Jadi kalau seharusnya kita itu perlu belajar, apa tidak perlu belajar, itu sebetulnya diri kita sudah tahu. Kalau kita perlu melakukan disiplin atau tidak, sebetulnya diri kita sudah tahu. Ini kan adalah hikmat, mana yang baik, mana yang jahat, bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah, ini adalah hikmat. Yeah. Nah, saya bicara dalam pengembangan SDM, ini kembali lagi Pak, kita ini sebetulnya diberikan hikmat sama Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak menggunakan kita punya hikmat. Padahal kalau kita mau belajar sekarang, banyak hal-hal, banyak peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan. Contohnya, mungkin sebagian pekerjaan digantikan oleh robot, tapi sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta. Ya kan? Misalnya sekarang ini drone. Drone ini jadi satu hobi, tapi tiba-tiba meluas. Bahkan nanti pemetaan, fotografi, topografi, nanti delivery, itu bisa menggunakan drone. Nah, drone ini pun, ya kan, sekarang ada orang yang beralih profesi jadi operator drone. Ya, mereka dibayar jasanya untuk foto, untuk ya kan fotografi. Nah, ini jenis pekerjaan yang dulunya nggak pernah ada. Ya. Yang lama sebagian ada yang mulai pudar, tapi yang baru tercipta. Lalu influencer ini kan saya lihat luar biasa ya Pak ya, kompetisinya semakin tough. Tapi semakin orang justru menjadi influencer. Iya. Nah, inilah saya bilang kita harus gunakan kita punya hikmat. Nomor satu ya, saran saya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya kita sendiri, kalau kita punya kualitas, ya kita harus pakai hikmat kita. Yes. Wah. Thank you Pak Jody penjelasannya. Kita akan masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ini bicara tentang penggunaan teknologi digital. Dan saya menemukan 3 kata nih, Bapak Ibu. Saya menemukan 3 kata, yaitu saya quote dari satu website, dia bilang begini, ada 3 solusi pintar dalam menghadapi resolusi industri 4.0, yaitu smart foundation, smart process, dan smart connectivity. Ini kayaknya mencakup semuanya ya Pak ya. Tadi Pak Jody juga cerita tentang ini bagaimana sebuah perusahaan bisa survive atau dia bisa bukan cuma survive bahkan win untuk menghadapi Industrial Revolution 4.0, atau juga usaha-usaha yang di sini juga ada para entrepreneur, juga ada para business owner, juga ada para managers, juga ada para akademisi di sini, kaum profesional juga. Kita mesti coba mungkin ya, kalau saya akan berpikir dalam bisnis saya apa yang menjadi smart foundation, smart process, dan smart connectivity itu harus ada dalam bisnis saya. Tanggapan Pak Jody gimana nih Pak? Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin berbasisnya masih jauh lah dalam proses masuk ke digitalisasi. Apakah memang ada proses-proses yang harus dilalui, apa memang kita bisa berfokus saja kepada 3 solusi pintar ini? Ya Pak, saya pikir setuju ya dengan yang kita bicarakan dengan kata-kata smart. Artinya kita kalau kita hanya menjadi orang yang pintar saja, tapi tidak smart, menurut saya nggak cukup. Karena kemampuan otak kita sudah nggak sanggup menyaingi daripada komputer. Ya, sejenius-jeniusnya orang, Albert Einstein itu dengan IQ di atas rata-rata, kalau kita bandingin dengan handphone kita lah yang paling serinya yang paling rendah, handphone kita masih sanggup menyimpan angka lebih banyak daripada orang yang paling jenius sekalipun. Nah, kita perlu jadi smart, karena alat-alat yang kita gunakan jadinya smartphone, ya kan? Jadi kitanya juga mesti smart, jangan handphonenya doang yang smart, kitanya nggak smart. Nah, di dalam bisnis pun kita perlu menjadi smart. Artinya, di industri 4.0 ini kita perlu membenamkan fondasi cerdas. Kita juga harus prosesnya harus cerdas. Semuanya ini harus cerdas. Artinya, mungkin begini ya, teknologi digital ini menciptakan banyak efisiensi, menciptakan banyak produktivitas. Ya, yang pasti jangan sampai kita menggunakan hanya menggunakan untuk negatif seperti menyebar hoax atau apa ya. Tapi kalau kita lihat sekarang gini,
kita mau berjualan, kita mau jualan pakaian, kita mau jualan makanan, mau jualan apapun, kita tetap nggak bisa sekarang, zaman sekarang ini kita mengharapkan offline. Kita semua mengharapkan yang namanya smart process atau smart connectivity. Ya. Nyatanya kita tetap harus listingin kita punya produk ke itu ya, yang platform transportasi yang ada jual makanannya. Lalu kadang-kadang kita bisa menemukan voucher-voucher makan juga di platform-platform travel, ya. Terus dulu ada platform yang memang khusus jualan voucher untuk makan. Nah, sebetulnya kan ini kan berbagai proses dalam hal marketing ataupun dalam hal branding. Tapi mereka sudah berpindah. Yang dulunya mereka itu pasar reklame gede-gede, mereka bagi-bagi brosur, mereka bikin fast food gratis. Sekarang mereka berubah. Mereka bayar influencer, tapi mereka listingkan di dalam dunia-dunia digital. Nah, saya pikir ini hal yang sekarang sudah terjadi di hampir di semua hal ya. Penggunaan teknologi ini sudah hampir menguasai seluruh elemen, Pak. Jadi kalau kita bicara industri 4.0 itu bukan, loh Pak, saya kan jualan beras, saya kan cuma jualan nasi campur, gimana saya bisa masuk industri 4.0? Nah, kenyataannya, kalau kita jualan nasi campur, tapi nasi campurnya kita dijual ke platform X, itu kan berarti sebetulnya platformnya sudah industri 4.0. Iya, betul. Waktu kita jualan beras, berasnya masuk ke marketplace yang warna hijau atau yang warna merah, itu kan juga bagian daripada industri 4.0. Iya. Betul. Ya, jadi saya pikir ini memang sudah tanpa sadar ya. Daripada ini, Pak. Dan itu menjadi satu keharusan ya, Pak ya. Saya punya satu studi kasus baru kemarin ngomong-ngomong. Tadi saya juga di awal waktu roomnya bulan online saya cerita sama Pak Jody. Bilang ada satu teman saya dia terpaksa harus menutup usahanya karena sempat bangkrut gitu ya. Lalu dia mendapat pekerjaan dan mulai usaha dari nol lagi, dari seorang pengusaha warnet ya. Dia mulai dari nol lagi, dia berbisnis menjadi sales mobil. Sales otomotif, sales mobil. Dan dia waktu dia baru masuk di satu dealer mobil gitu, di situ ada 25 sales senior lainnya. 25 sales senior lainnya itu dia bilang sama saya baru masuk, saya dibully, saya tidak punya belum jualan, semua segala macam. Lalu dia berpikir keras dan dia memutar otak, dia belajar yang namanya Google Ads. Lalu dari situ dalam jangka waktu 1 tahun lah, dia belajar beberapa bulan, lalu dia praktekkan selama beberapa bulan lagi, dalam waktu 1 tahun, dia sekarang menjadi top sales di dealer mobil tersebut, mengalahkan 25 sales yang lain. Itu karena dia bisa mengupgrade dirinya dan menggunakan teknologi digital. Dia nggak puas, dia cuma punya handphone, dia cuma punya laptop, lalu dia lakukan upgrade diri dia belajar Google Ads, lalu dia belajar beberapa cara digital marketing lainnya, lalu sampai sekarang dia menjadi top sales dan sampai kepala cabangnya mengikuti langkahnya untuk cabangnya. Wow, itu menurut saya itu benar-benar smart foundation ya Pak ya. Itu berarti benar-benar kerja smart, bukan kerja pintar saja ya. Nah, teman-teman mungkin juga dapat inspirasi ya dari obrolan kali ini. Nah, bagi ini tidak hanya strategi untuk perusahaan, tapi juga strategi untuk kalian yang punya bisnis atau yang ingin memiliki bisnis, kalian bisa coba nanti belajar tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk masuk ke industrial 4.0 ini. Nah, yang keempat di sini adalah harus ada agilitas atau agility dan fleksibilitas. Saya mencatat di sini banyak perusahaan yang akhirnya mulai bertransformasi digital. Bahkan ada beberapa, background saya lama di perusahaan media, satu media group yang besar, tapi saya tidak akan sebutkan medianya biar fair. Tapi mereka, menurut saya, waktu di dalamnya saya diminta untuk mengepalai transformasi digital perusahaan mereka. Cuman apa yang terjadi adalah mereka tidak agile karena perusahaannya sudah cukup lama dan mereka kurang fleksibilitas. Yang ada aja mereka tidak bisa meng-catch up apa yang ada, dan saat ini mereka sudah lakukan banyak hal, mereka mulai melakukan hal-hal yang saya tulis di sini. Mereka mulai melakukan asesmen bisnis mereka, membangun infrastruktur digital,
bahkan mulai meninjau SOP dan budaya perusahaannya cocok nggak sih dengan industri dan kebutuhan dunia digital saat ini. Gitu. Saya mencatat di sini perusahaan harus cukup agile dan fleksibel dalam menyikapi perubahan yang sangat cepat ini. Teman-teman setuju ya, Bapak Ibu setuju ya kalau perubahannya sangat cepat sekali. Ada penyederhanaan birokrasi, struktur organisasi, dan sistem akan menjadi langkah yang baik. Juga jangan lupa sama mendata dan merapikan aset-aset digital. Kalau ada Bapak Ibu yang memiliki perusahaan di sini atau berada di top manajemen yang menjadi peserta hari ini, jangan pernah sia-siakan aset digital. Baik itu foto, video, footage, apapun itu sebenarnya adalah, atau file-file digital itu adalah sebenarnya aset-aset digital yang perusahaan tersebut punya. Nah, kalau dilihat dari di sini ada digital directive, ada comprehensive identity scoring, ada apa aja yang mesti diubah, yang menentukan fleksibilitas perusahaan Anda di dunia digital. Ini ada grafiknya, ada strategi, ada data, ada customer experience, ada organizational alignment. Ini berguna sekali untuk yang punya perusahaan, pemimpin perusahaan ya. Kita mau bahas lanjut lagi. Ini juga kalau bisa bisnis perusahaan kita menarik investor asing, karena nggak cuma dari sisi material, saya catat di sini, tidak hanya dari segi material, investor ini juga dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi. Nah, Pak Jody, apa punya pengalaman Pak? Karena kan perusahaan UMIM juga sudah internasional. Ada nggak Pak efeknya, khususnya dalam kalau material sih pasti ya untuk investor. Tapi bagaimana dengan transfer teknologi Pak? Ini seru sepertinya, karena ternyata buat perusahaan-perusahaan kecil pun juga transfer teknologi itu kayaknya sangat dibutuhkan saat-saat ini, Pak. Apalagi memasuki dunia digital ini, Industrial 4.0. Ya, ini masih dalam substansialnya menarik investor asing ya, tapi dalam transfer teknologi. Jadi saya pikir kita sama-sama perlu membuka wawasan kita juga, ya mungkin sekedar saya sharing. Menurut angka, investor terbesar di Indonesia itu ada top 4, yaitu nomor 1 sekarang ini adalah Singapura, nomor 2 itu adalah Hong Kong, nomor 3 itu adalah China, dan nomor 4 itu adalah Jepang. Nah, notabene kita jarang melihat ada perusahaan Singapura sama perusahaan Hong Kong yang benar-benar besar di Indonesia. Lalu kenapa data mencatatkan bahwa Singapura adalah salah satu investor asing yang besar ke Indonesia? Karena selama ini yang masuk ke Indonesia itu masuk ke namanya pasar modal dan pasar uang. Jadi negara kita ini memiliki kira-kira ada sekitar 500 lebih ya perusahaan yang sudah TBK, dan itu ada kita bicara LQ45 atau kita bicara blue chip, lalu kita ada bicara saham yang orang mungkin bilangnya gorengan, macam-macam ya. Nah, itu harga saham kita itu boleh dikatakan cukup bergerak signifikan, itu yang menggerakkan kebanyakan adalah asing. Jadi uang daripada asing itu cukup banyak deras masuk ke Indonesia. Lalu kedua adalah surat hutang pemerintah, surat hutang negara, atau orang bilang SUN, surat hutang negara, mungkin ada yang bilang obligasi. Nah, obligasi itu pun ada yang dibagi obligasi pemerintah, obligasi swasta, dan asing itu banyak membeli ke Indonesia. Nah, sisanya sekarang ini kita melihat bahwa China banyak berinvestasi di sektor infrastruktur, juga invest ke sektor pertambangan. Jadi sekarang ini yang lagi booming itu di Sulawesi bagian tengah, itu dinamakan Morowali, karena Morowali dipercaya memiliki reserve nikel terbesar nomor 2 di dunia. Dan kita tahu bahwa kebutuhan baterai lithium nanti masa depan untuk mobil elektrik itu bahan utamanya adalah nikel. Nah, China juga berinvestasi di infrastruktur ya, di kereta api cepat ya. Sekarang ini saya dengar kemarin Pak Menteri BUMN bilang akhir 2021 harus sudah terkoneksi kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan keputusan Pak Presiden minta itu dilanjutkan sampai ke Surabaya. Nah, semua ini lagi beradu. Artinya dari sisi
si A, negara A dan B, ini mereka juga beradu, mereka tidak hanya investasi, tapi mereka akan mentransfer teknologi ke Indonesia. Nah, saya juga menarik dengan ngomongan menarik investor asing ya. Kadang-kadang banyak entrepreneur kita ini mungkin punya ketakutan terbesar itu begini loh. Saya kalau mau bikin bisnis, saya nggak punya modal. Modalnya dari siapa? Coba kita bayangkan kembali lagi. Kalau kita mampu menciptakan produk yang benar-benar itu lokal dalam negeri, dan kita sanggup membawa produk itu sampai ke ranah internasional, saya pikir akan banyak investor-investor asing yang mau menginvestasikan modal kerjanya dia ke perusahaan kita. Dan mereka juga bisa mentransfer teknologi bagaimana supaya proses manufaktur kita semuanya lebih efisien, prosesnya semua lebih baik. Ya kan? Ini kan bicara kerjasama bilateral antara dua negara, bukan hanya formal tapi informal, bukan hanya pemerintah tapi juga swasta harusnya. Nah, jadi sebetulnya Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia dengan demografi kita paling banyak anak muda di tahun 2020 sampai tahun 2050. Seharusnya ya kita sudah harus mulai melangkah ya untuk menciptakan sesuatu dan kita bisa menarik investasi dari luar negeri. Jadi jangan hanya investasi itu ke pasar modal, ke pasar uang, ke perusahaan-perusahaan yang skalanya TBK atau ke surat utang pemerintah. Kalau bisa Pak Andi bangun satu perusahaan, lalu nanti Raja dari Arab investasi ke Pak Andi. Waduh. Saya bisnis kurma, Pak. Ya, nanti Bapak Ibu, teman-teman juga tenang. Tadi ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana dengan bidang jasa? Jangan dilupakan bidang jasa. Ya nanti kita akan bahas. Habis ini satu poin lagi kita akan masuk ke dalam new normal. Apakah kita siap? Nanti ini seru deh karena banyak insight-insight dari Pak Jody, materinya udah di ini yang bisa jadi topik pertanyaan, topik pembicaraan nanti kita ya. Kita selesaikan dulu satu lagi ini. Yang keenam apa sih? Yang keenam adalah perluas jaringan bisnis. Perluas jaringan perusahaan di kalangan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan. Karena jika konsumen telah percaya pada perusahaan Anda, perubahan pola maupun metode konsumsi sebagai akibat revolusi industri pun tidak akan berpengaruh terlalu banyak kepada mereka. Nah, saya menarik nih. Sebelum tadi pagi Pak Jody kirim saya video, Pak. Bukan tadi pagi ya. Beberapa hari yang lalu Pak Jody kirim saya video tentang Amazon, Pak. Bagaimana prinsipnya Jeff Bezos yang dia kalau di yang lain memikirkan tentang mengembangkan perusahaannya, tapi Jeff justru owner dari Amazon memikirkan bagaimana experience dari customer-nya ya Pak ya. Ini termasuk memperluas jaringan bisnis dari sisi usaha ya Pak ya. Karena menurut Pak Jody gimana? Banyak nggak Pak sekarang? Udah banyak nggak perusahaan-perusahaan yang memang sekarang fokusnya memikirkan lebih besar memikirkan kepada konsumennya daripada kepada produk? Ya, saya lagi tahun lalu saya baca satu bukunya Jeff Bezos. Itu benar ya Pak Adi, kemarin saya kirim video. Jadi sekarang manusia terkaya sejagat raya itu dengan kekayaan 1.800 triliun. Jadi walaupun kemarin dia baru pisah dengan istrinya, hartanya dibagi dua, tapi dalam kondisi pandemik ini kekayaannya Bezos naik lagi 37 miliar US dollar, nambah sekitar mungkin 500-600 triliun cuma dalam beberapa bulan. Kita satu negara mau bicara bagaimana memberikan stimulasi buat satu Indonesia, ini satu orang kekayaannya naik begitu cepat dalam beberapa bulan. Nah, Bezos ini di bukunya dia, memang orientasinya dia ke customer, ke pelanggan. Jadi buat dia nggak perlu bikin advertising, bakar-bakar uang, toh nanti biaya marketing itu dia pikir nanti dibebankan juga ke harga jual barang itu. Jadi dia pikir sebetulnya customer tuh maunya apa sih? Menurut dia customer tuh maunya beli barang yang murah, cepat sampai, kualitasnya bagus. Jadi daripada dia bakar uang untuk biaya advertising, dia murahkan harga barangnya, dia efisiensikan proses logistiknya, sehingga Amazon itu menguasai
pasar Amerika Serikat hari ini. Nah, saya pernah baca satu buku dulu, buku itu ditulis sama namanya Jim Collins ya. Buku itu judulnya Great by the Choice. Menjadi yang terbaik adalah pilihan. Jadi di buku itu ditulis begini, the biggest enemy being great because you feel good enough. Jadi kalau musuh terbesar untuk menjadi yang terbaik, karena kamu merasa kamu sudah cukup baik. Nah, kita perhatikan perusahaan-perusahaan great company yang ada di Indonesia, mereka fokus service. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang just good enough, mereka bahkan nggak memiliki divisi customer service. Mereka fokusnya adalah kepada sales, kepada penjualan. Yang penting dia jualan, omset tercapai, profit tercapai. Dia nggak terlalu concern bagaimana kepuasan pelanggan. Dan saya percaya sangat dari artikel Pak yang terakhir bahwa ini nggak terlalu terpengaruh dengan perubahan. Artinya gini, setiap perusahaan, setiap individu, baik itu sales, baik itu pengusaha, entrepreneur, saya sendiri juga seorang pengusaha, saya cukup yakin dengan banyaknya perubahan, tapi kalau kita terus bisa fokus ya kepada konsumen, kepada peluasan pelanggan segala macam. Nah, ini tetap kita akan menurut saya akan lebih sustain ketimbang kita hanya fokus kepada yang namanya hit and run. Jadi jaringan kita perluas, tapi juga kepuasannya, orientasinya kita harus jelas. Makanya di perusahaan kami, salah satu sales manager saya, dia punya misi, dia begitu besar bermimpi, dia bilang, Pak, kita pokoknya harus bisa jadi company dengan misi adalah excellent service. Pokoknya pelayanan yang excellent. Jadi kalau customer kita itu mogok di tengah jalan, sekalipun yang dia ingat bukan nomor call center-nya Toyota, tapi nomor sales perusahaan kita yang dihubungi dulu. Kalau dia ada apa-apa, yang dicari. Jadi benar-benar orang yang bisa diandalkan. Yeah. Nah, dan ini terbukti. Kami kondisi COVID, kondisi begini, kita mengalami angin puyuh yang cukup besar, tapi beberapa klien kami tetap setia hubungan dengan kami, karena masalah pelayanan itu, Pak. Wow, oke. Berarti statement artikel terakhir ini bisa ya, Pak ya? Bisa kita jalankan. Bahwa kalau konsumen percaya sama perusahaan kita, loyalty itu perubahan pola maupun metode konsumsi akibat revolusi industri nggak akan terlalu banyak. Tetap ada. Wah, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke tadi cukup ya tentang Industrial 4.0. Kita makan banyak hari ini. Saya makan daging banyak, Pak, hari ini, Pak. Daging dari webinar ini. Nah, kita kan mulai masuk ke topik yang sekarang nih, ready for the new normal. Banyak orang bilang new normal gitu ya. Banyak juga kebingungan tentang new normal ini. Apa sih new normal ini? Apa yang terjadi? Apa sih resepnya biar bertahan? Oke lah, mulai dari bisnis A sampai B, produk dan jasa. Mulai dari consumer good, mau dari elektronik, mau dari industrial manufacturing, apapun, atau jasa misalkan bimbel. Cobalah kita bahas ini ya. Ada satu caption ada satu quotes bukan caption dari Pak Jody yang saya sangat suka. Ini saya tampilkan di sini. Change that create change. Wah, Pak Jody saya izin ya Pak. Saya bikin di baju boleh Pak ya ini quotes-nya Pak. Jadi baju saya nanti kuning tulisannya. Boleh. Nah, Pak, apa sih Pak cerita di balik quotes ini Pak? Saya pikir perubahan itu selalu ada ya. Tadi Pak Andi sempat ngomong masalah agility atau flexibility ya. Kita tahu zaman purbakala jutaan tahun yang lalu binatang yang paling besar, yang paling kuat di muka bumi yang pernah dicatat sejarah sama ilmuwan itu adalah dinosaurus. Tapi hari ini dinosaurus itu sudah nggak ada yang hidup, hanya ditemukan fosilnya. Sedangkan binatang yang kecil dari zaman dulu sampai sekarang ada seperti kayak krokus, kayak kecoa, kayak belalang, kayak nyamuk, tetap eksistensinya berjuta-juta tahun tetap ada.
Kenapa mereka bisa tetap ada? Karena mereka agile, karena mereka lincah, mereka bisa beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Dan waktu perubahan ada, mereka bukan melawan perubahan, mereka berdamai dengan perubahan itu dan mereka beradaptasi. Nah, kemarin kan Pak Presiden kita udah bilang bahwa virus ini nggak bisa hilang, ini akan selamanya ada di sekitar kita. Yang benar ya kita harus bisa berdamai. Nah, berdamai itu mungkin yang kita maksud, jangan kita terlalu bebal, jangan kita terlalu keras kepala, kita tidak mau merubah cara sudut pandang kita, cara berbisnis kita, cara kita mengusahakan suatu hal, kita cuma berandai-andai, bermimpi, berharap-harap bahwa setelah virus ini selesai, selamanya kehidupan baru. Nah, mungkin nanti jangka panjang masker pun akan berubah, bukan hanya pakai 3-ply atau pakai N95, nanti ada masker yang transparan supaya mukanya orang tetap kelihatan, atau yang giginya yang sudah terlanjur pasang kawat, ya supaya kelihatan giginya rapi. Kalau enggak, ini semua orang jadi ketutupan. Tapi intinya new normal ini ya harus ada sebuah pola baru. Nah, di dalam hal pekerjaan, di dalam hal pembelajaran, semuanya juga berubah. Nah, saya menulis ini, saya kemarin itu pikir bahwa perubahan ya itu melahirkan peluang. Jadi sebagian besar orang kalah di dalam perubahan, dan perubahan ini menyisakan banyak kesedihan, perubahan ini menyisakan banyak kerasan, banyak kerusakan. Tapi perubahan ini juga menciptakan banyak peluang. Nah, kita mau di dalam bagian yang mana? Kita mau di dalam bagian yang bisa menciptakan peluang atau mengambil peluang itu, atau di dalam bagian yang kesedihan, kepahitan, yang ya kita dengar orang-orang di sekitar kita banyak yang bilang kok susah ya, sekarang bekerja ini susah, itu susah. Saya pikir nggak usah COVID terjadi pun, perubahan itu sudah terjadi. Cuman COVID ini seperti kayak kita itu di-press dalam waktu cepat, tiba-tiba disuruh berubah, akhirnya kaget, orang-orang nggak siap. Tapi sebetulnya sebelum COVID pun kita sudah lihat restoran-restoran tempat kita dulu belanja makanan, tiba-tiba 5 tahun terakhir yang ngantri itu bukan hanya orang yang konsumen yang datang makan, tapi tiba-tiba ada segerombolan orang yang pakai seragam hijau. Mata uang dunia tiba-tiba keluar satu mata uang baru yang namanya cryptocurrency atau blockchain. Orang mungkin yang nggak pikiran ini uang gimana, cara belanjanya seperti apa, ini nggak bisa diterima. Tapi kenyataannya sejak COVID ini, harga nilai daripada blockchain, daripada cryptocurrency itu naik lebih daripada 2 kali lipat. Karena dianggap orang ini adalah sebuah instrumen investasi safe haven yang paling aman untuk saat ini daripada megangin banknote uang. Nah, inilah sebuah perubahan. Apakah semua orang jatuh miskin daripada perubahan ini? Enggak, sebagian besar bahkan kayak Jeff Bezos, kayak Jack Ma, beberapa orang yang menciptakan Zoom yang kayak kita pakai sekarang ini, tiba-tiba kekayaannya naik berkali-kali lipat. Ya inilah Pak, saya bicara change, create chance. Nah, ini bicara tentang ini kita pasti akan, yang tadi saya janjikan, pertanyaannya adalah apa aja sih Pak yang berubah? Lalu bagaimana sih perubahannya? Saya sudah melis Pak, saya sudah melis, Bapak Ibu saya sudah melis beberapa apa saja yang berubah, mulai dari saya bagi-bagi berkolom-kolom tentang apa saja yang berubah, lalu nanti mungkin kita bisa bahas, dari situ kita bisa tangkap kira-kira, oh produk saya gimana ya, usaha saya gimana ya, apa yang mesti dilakukan, jasa saya gimana ya. Coba kita lanjut ya. Nah, apa saja yang berubah? Ini ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah gaya hidup, lalu kebutuhan dasar, lalu dunia virtual, sama empati. Kalau gaya hidup ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan kita yang ada. Kebutuhan dasar ini mempengaruhi perilaku, karena menurut piramida Maslow,
kebutuhan dasar manusia itu diterjemahkan menjadi satu piramida 7 level. Lalu karena itu berubah, ada juga perubahan perilaku dari kita manusia. Perubahan di dunia virtual, yaitu lebih tepatnya di perubahan proses, juga perubahan empati, nanti kita akan bahas. Pak Jody, ini mungkin yang paling seru nih kita bahas di sini, Pak. Benar nggak sih, Pak, perubahan-perubahan ini terjadi, dan kira-kira apa aja nih, Pak, yang menurut insight dari Bapak, peluang yang bisa kita dapatkan? Yang menurut insight dari Bapak, peluang yang bisa kita dapatkan. Silakan, Pak. Ya, saya pikir kita bagi ke 4 hal ini ya. Kebiasaannya berubah, perilakunya berubah, prosesnya, empatinya berubah. Jadi di balik perubahan ini pasti ada peluang ya. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan baru ini terjadi sejak kondisi PSBB. Yang dulunya orang itu belanja online karena mau, sekarang butuh. Jadi dulu generasi ini kan kita bagi ada 5 nih. Ada generasi baby boomer, ada generasi Gen Y, Gen X, Gen Z, sama milenial. Nah ini biasanya yang suka belanja online ini baby boomer nggak terlalu suka karena ribet. Menurut baby boomer apaan tuh ya? Nah ini sekarang yang baby boomer pun dipaksa. Gimana Pak? Ribet Pak Jody. Nggak tahu barangnya ntar yang dikirim apa gitu. Betul. Makanya saya tadi sempat di awal-awal bicara mengenai omnichannel itu sebuah experience. Tapi saya pikir ini sebuah perubahan ya, sebuah perubahan di mana peluang-peluang baru itu juga tercipta. Jadi kita mungkin kalau yang mau berusaha mau coba jualan itu layaknya karena kompetisi di online itu juga semakin kompetitif ya dari sisi harga, dari sisi penampilan dan lain-lain. Jadi ya layaknya kita juga harus perlu menambah ilmu kita ya bagaimana kita bisa berjualan. Tapi saya lihat beberapa orang bahkan dari kondisi ini bisa menciptakan hal-hal baru. Tiba-tiba martati lahar ya saya coba sebutkan itu berubah. Yang harusnya dari industri kecantikan mereka sekarang itu bikin antiseptik. Lalu yang salah satu restoran yang cukup lama ya yang saya pernah tahu itu SLR 77, mereka juga berubah sekarang menciptakan produk frozen food. Jadi ini ada yang beberapa orang yang beralih. Nah ini saya pikir kita perlu lihat ya peluang-peluangnya apa. Saya sendiri sih sudah ada di dalam pikiran saya, tapi saya nggak bahas terlalu detail di sini. Perilaku juga banyak orang yang berubah. Tiba-tiba orang menjadi krisis kepercayaan. Yang saudaranya mau main ke rumahnya sendiri, dia bilang, jangan dulu ya, karena di rumah saya ada anak kecil. Di rumah saya karena ada orang tua. Karena takut ketularan. Bahkan ini saudara, ini ada krisis kepercayaan keluarga. Dan ini terjadi di mana-mana, Pak. Lalu orang mulai berpikir, cari makanan sekarang yang nggak mau yang aneh-aneh deh. Lebih baik makanan-makanan yang higienis. Karena dengar-dengar tuh menurut cerita kejadian COVID ini gara-gara orang makan aneh-aneh di satu pasar hewan ekstrim di Wuhan. Nah, yang kayak begini-begini jadi berubah kan? Akhirnya peluang untuk jualan makanan yang lebih kesehatan, yang lebih healthy, terus ada informasi yang jelas ya, nilai gizi, nilai nutrisinya. Saya pikir itu akan nanti ke depan akan dicari orang. Nah, proses pun juga saya pikir banyak yang berubah. Akan lahir ini generasi baru. Kita bicara namanya Zoom generation ya. Jadi nanti orang-orang bekerja, orang-orang bersosialita yang mungkin kaum ibu-ibu dulu biasanya habis nganterin anak sekolah, ngumpul bareng di satu tempat, mereka yoga atau aerobik barengan. Tiba-tiba sekarang mereka semua di rumah, tapi mereka dengan nyalain Zoom, pelatih yoganya tetap bisa berbicara, lalu ibu-ibu itu tetap bisa ngobrol satu sama lain, tapi semuanya go virtual. Nah, ini semua sedang terjadi. Nah, empati orang pun sekarang jadi naik. Tiba-tiba semasa pandemi kemarin saya lihat begitu banyak kegiatan baksos. Donasi ke sini, donasi ke sana, bagi-bagi menu buka puasa untuk travel ojol dan yang lain-lain. Saya pikir ini bagus ya, ada sisi positifnya.
Jadi kemanusiaan orang naik. Lalu buat orang tua, saya juga sebagai orang tua, saya melihat dulunya kita hanya drone parenting, kita hanya mengawasi anak kita, tapi karena kita sibuk, mungkin ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk jaga toko, ada yang memiliki perusahaan, tiba-tiba semua harus di rumah, hubungan sama anaknya jadi dekat, tiba-tiba jadi positif, sentuhannya jadi ada, terus hubungannya, relasinya jadi recovery. Jadi saya pikir ini banyak hal yang positif dari kejadian COVID, termasuk saya lihat menurut data banyak orang yang menjadi lebih religius ya, banyak orang yang lebih rajin beribadah, mungkin sholatnya rajin, atau yang mungkin ibadah ke gereja, doa-doanya juga lebih banyak. Nah, inilah yang saya bilang perubahan daripada pasca new normal, Pak Andi. Ya, dan pastinya kalau dilihat di telaah, makanya saya bikin list begini, biar Bapak Ibu yang ikut di sini bisa mungkin melihat ya, peluangnya ya Pak ya, peluangnya nih gitu, kayak frozen food, lalu bisa kayak home self care itu sekarang mani pedi, pasang alis, tanam bulu mata, semua itu ke rumah. Salon kecantikan sekarang tuh semua panggilnya ke rumah. Ya kan? Lalu juga kalau yang dia punya investasi di bidang properti, sekarang akan lahir flexi workplace ya Pak ya. Jadi yang namanya co-working space, nyewa-nyewa tempat buat kantor, karena kan juga kantor nggak harus stay di situ sekarang. Lalu juga subscriptions. Ada beberapa orang yang sekarang mulai berlangganan hal-hal yang tadinya mereka cuma nikmatin sesaat-sesaat saja. Apa ya? Yang berlangganan Netflix itu naik tinggi, Pak. Menurut data, saya nggak sertakan datanya di sini, tapi di masa pandemi COVID ini, yang berlangganan Netflix, akun Netflix yang tadinya nggak punya waktu buat nonton, ditanya, dipromoin apa, ayo ikut program Netflix promo gini gitu. Nggak mau, sekarang mereka berlangganan. Artinya subscription berjalan, ada banyak yang berubah, tapi juga ada banyak peluang yang memang terjadi gitu. Nah, kita akan stay di sini. Saya akan stay slide-nya di sini. Bapak Ibu boleh bertanya. Bapak boleh bertanya. Kita buka forum tanya jawabnya nih ya. Oke. Oh iya Pak. Kalau peluang juga nih termasuk juga ya Pak ya. Kalau yang dari dunia virtual berarti kayak sekarang banyak munculnya channel-channel YouTube baru. YouTuber baru. Bahkan ada satu anak dari teman gitu ya, umur 10 tahun sudah punya channel YouTube, Pak. 10 tahun sudah bisa bikin channel YouTube sendiri. Sudah tahu alat yang mesti dibeli, sudah tahu apa yang mesti dibeli, tiba-tiba dia pesan, ada paket datang, ternyata green screen. Itu anak 10 tahun. Itu membuktikan tetap ada peluang-peluang yang baru. Bapak Ibu kalau mau tanya dong, saya bisnis saya ini peluangnya gimana, nanti kita bisa bicarakan dengan Pak Jody. Tapi ada yang bertanya nih, Pak Jody, ada yang tanya sama saya, Pak, saya adalah seorang programmer. Saya seorang programmer. Menurut Bapak, kalau di sini dia tanya adalah, menurut Bapak aplikasi apa yang akan banyak digunakan di era setelah COVID? Kayaknya kalau kita bicara era setelah COVID, maksudnya adalah di new normal ini ya. Kira-kira apa nih Pak? Pemahaman masukan dari Bapak atau insight dari Pak Jody? Ya, saya tadi pikir di kondisi new normal sudah dijawab ya. Sekarang ini kita akan memasuki era of subscription. Jadi subscription ini sebetulnya sudah mulai merajalela. Jadi kita lihat ya dari beberapa platform musik seperti kayak Spotify, kayak Joox, lalu YouTube pun sekarang mengeluarkan YouTube Premium. Tadi Pak Andi juga bilang mengenai Netflix ya. Jadi sebetulnya subscription ini sekarang menjadi sebuah tren baru. Nah, kita juga perlu mungkin menambah wawasan kita. Jadi buat teman-teman yang IT juga mungkin perlu membuka wawasannya sedikit, karena saya sendiri berkecimpung di dalam dunia IT. Banyak teman-teman yang
di IT mungkin yang masih sekolah ataupun yang sudah bekerja, mereka pikir setelah mereka lulus nanti mereka akan menjadi programmer, mereka akan bikin coding untuk bikin sebuah mobile app atau membuat sebuah web basisnya e-commerce yang cukup advance atau menciptakan cukup advance ya, misalnya ERP ataupun misalnya POS. Ini kan sekarang kan di dunia semua kebutuhan sehari-hari kan kita pakainya seperti ini. Kita ada bicara Oracle, ada bicara SAP. Tapi hari ini trennya itu sudah bergeser. Banyak vendor-vendor yang menawarkan sebuah kerjasama bentuknya subscription. Jadi konsumen itu dipermudah. Kita nggak perlu bangun sebuah platform dengan modal puluhan juta, ratusan juta, kita cukup subscribe dengan uang yang cukup murah, kita sudah bisa menikmati semua fiturnya. Sama kayak dengan lagu, kita dulu mungkin harus beli CD, kita harus download MP3, tiba-tiba sekarang dengan 49.000 sebulan, kita mau denger lagu apa aja bisa. Nah, jadi pertanyaan seorang programmer ini harus jelas, artinya begini, kalau si programmer ini mau menciptakan sebuah program, bukan bicara hanya dari sisi IT-nya saja, tapi harus ada influence daripada sisi goal-nya, tujuannya program itu diciptakan untuk apa. Kalau kita mendevelop sebuah program membutuhkan waktu 3 bulan, terus ternyata kita mau coba tawarkan program itu dengan harga 50 juta misalnya, nah di satu sisi, si konsumen itu dihadapkan di dalam pilihan. Saya bisa subscribe, cuman dengan bayar 200.000 sebulan, saya bisa mendapatkan aplikasi atau platform yang sama dengan yang ditawarkan si programmer ini. Nah, ini juga mesti hati-hati ya. Sekarang ini sudah, jadi saya nggak bicara bahwa orang yang selalunya IT, selalunya programmer, itu kita pasti bisa jualan, karena ini juga kompetisinya semakin tight di bidang ini. Ya, betul. Mungkin kalau kita kembali lagi ke tadi pembicaraan yang di Industrial Revolusi ya Pak ya, bahwa seperti Jeff Bezos bikin ya, apa yang menjadi kebutuhan dari customer menjadi fokusnya gitu. Ya itu memang ini sekali. Ada lagi Pak yang bertanya, Pak, saya pengusaha industri rumahan. Apa saja Pak yang bakal terjadi kemudian hari dengan industri saya? Saya jual makanan di industri rumahan, bikinan rumahan. Apa yang mesti saya lakukan, Pak? Maksudnya mungkin pertanyaan dari pertanyaan ini mungkin maksudnya adalah kedepannya saya harus bagaimana survive atau bahkan winning dari situation ini gitu ya. Peluang apalah kira-kira? Ada masukan Pak Jody? Ya, menurut saya sebetulnya industri rumahan itu sudah saatnya untuk keluar sebagai pemenang ya. Jadi yang punya industri rumahan tolong jangan berkecil hati, jangan tawar hati bahwa kalau dengan kondisi new normal atau COVID ini industri rumahan bakal kehilangan momentumnya. Saya pikir setiap orang itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Setiap klaster industri punya tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin yang punya industri rumahan punya ketakutan. Tapi yang punya industri yang skala manufaktur yang besar, mereka punya tantangan justru jauh lebih besar daripada yang industri rumahan. Mereka harus menakodai ribuan karyawan, mereka punya operating cost yang sangat besar, sehingga mereka menjadi tidak fleksibel, sehingga mereka menjadi tidak agile, tidak tangkas menghadapi perubahan. Sedangkan industri-industri yang perumahan memiliki operating cost yang cukup murah, dan sanggup untuk berubah itu lebih cepat karena organisasi strukturnya, sistemnya nggak terlalu ribet. Nah, saran saya buat yang industri rumahan, jangan tawar hati, jangan takut, tapi bolehlah mengupgrade diri. Jadi kita bicara industrinya untuk menciptakan barangnya itu adalah rumahan, itu adalah sebuah keuntungan karena kita fleksibel, karena kita cost-nya murah. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan produk yang bukan skala produk rumahan, skala produk untuk masuk ke standar manufaktur. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi sebetulnya
kita lihat ya, nanti dengan satu industri rumahan ini kalau bisa mulai melek produk, melek kualitas, melek prosesnya, semuanya bisa ditingkatkan, dan bisa meleverage, bisa menaikkan skalanya ke nasional, bahkan nanti bisa menghidupkan industri-industri rumahan yang di sekitarnya. Nah, saya mau ambil satu contoh. Di China saat ini, itu marketplace terbesar yang kita tahu namanya Alibaba. Alibaba ini sedang menggerakkan satu program kerja yang dinamakan Taobao Village. Jadi berawal dari 2 desa, sekarang ada 4.000 desa yang bergabung dengan si Alibaba atau Taobao Village ini. Jadi programnya itu adalah memberdayakan desa, ekonomi desa. Jadi yang skalanya home industry itu dihidupkan untuk memproduksi barang dan mereka skalanya sampai ekspor. Jadi buat yang home industry, saya saja sekarang lagi mau coba merintis di home industry. Jadi kalau ada yang punya home industry, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gimana nih kalau kita mau kembangin. Karena saya malah sekarang ini yakin dengan home industry. Mantap, berarti prospeknya cerah. Mesti yakin, asal mesti dirubah. Ya, berarti ada adjusting yang harus dilakukan, tapi memang prospeknya karena kekuatannya adalah karena tidak membutuhkan modal yang besar, lebih gampang dilakukan, lebih agile, jadi bisa lebih cepat beradaptasi ya Pak ya. Mantap, mantap. Pak, ada pertanyaan nih Pak, seputar industri 4.0. Akankah industri 4.0 ini menggeser nilai akademik dan kemudian berubah menjadi praktek lapangan atau praktek secara langsung? Apa konsekuensi jika nilai akademik sudah bukan menjadi prioritas untuk berkecimpung di dunia industri 4.0 ini? Gitu, Pak. Jadi ini memang meleverage orang-orang yang memang mungkin tidak di akademisi gitu, Pak. Tidak dalam bidang akademiknya. Apakah bisa survive atau bahkan bisa winning? Ya, mempertanyakan akademisi ini kita sebetulnya mungkin mesti ini ya bersyukur ya, kondisi akademisi di Indonesia kita harap mudah-mudahan akan segera berubah arahnya, karena Menteri Pendidikan kita yang baru, saya kemarin juga sempat bahas sama Pak Andi bahwa nantinya dari PAUD sampai ke SMA itu kurikulumnya akan berubah lebih ke soft skill, lebih ke karakter ketimbang daripada teori. Nah, yang di universitas itu akan masuk ke satu dimensi baru yang dinamakan adalah kampus merdeka. Sehingga buat teman-teman yang kuliah, yang mau masuk kuliah, bisa memilih 2 mata kuliah, dua spesialis yang berbeda. Misalnya, saya kepingin ngambil sarjana ekonomi, 5 semester saya belajar ekonomi manajemen, tapi 3 bulannya saya kepingin, 3 semesternya saya kepingin belajar hukum. Nah, yang satu saya belajarnya di kampus A, yang hukumnya saya di B, nggak mesti di dalam universitas atau di fakultas yang sama, dan ini sedang terjadi sekarang, lagi dipersiapkan. Jadi kalau pertanyaannya, nilai akademis mempengaruhi nggak industri 4.0? Kalau nilai akademis dengan kurikulum yang sebelumnya, saya pikir mungkin saya sendiri juga agak terbeban ya, melihat agak geram juga melihat situasi pendidikan kita sebelumnya ini, karena kita masih terlalu banyak memfokuskan kepada teori. Tapi kita harap kalau memang yang ke depan kita bisa berubah, ya tergantung. Ini yang tadi yang nanya nilai akademisnya di era yang mana nih, yang sebelum atau nanti yang sesudah. Ya. Benar. Oke, jadi jelas ya. Memang ada formula yang unik karena tadi perubahannya juga sangat cepat sekali, mulai dari kurikulum yang dipakai, lalu juga tadi ide kampus merdeka yang sedang diaplikasikan, itu kayaknya menjawab sih tantangan saya ini sukanya ini gitu. Jadi tidak ada lagi salah jurusan ya Pak ya. Tidak ada lagi salah jurusan gitu. Pak, ini ada yang curhat dari sisi profesional. Pekerjaan-pekerjaan profesional, baik seperti guru, lawyer, mungkin dokter, atau ya profesional yang lain. Bagaimana bisa adjusting
apakah memang ada studi kasus Pak gitu yang memang pernah dilakukan atau memang ada tips nggak apa sih yang bisa bagaimana berubahnya gitu? Hmm, Sebetulnya kalau menurut data Industri 4.0 ada beberapa jenis usaha yang tidak terlalu berdampak daripada revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah profesional seperti kayak dokter atau lawyer ya. Beberapa industri juga yang nggak terlalu berdampak itu seperti contohnya industri kreatif. Tapi saya pikir uh, kedokteran ataupun profesional lah ya, saya pikir profesional itu kan klusternya juga cukup besar. Kita juga perlu memperhatikan memang tidak terlalu berdampak secara signifikan. Tapi saya melihat signalnya sudah ada di situ. Contohnya, sekarang di dalam dunia kedokteran pun ada satu platform dinamakan platform Halodoc. Ya, saya terus terang ini kan ada ya. Nah, terus beberapa dokter yang praktek, dokter gigi, dokter apa, karena kejadian COVID ini, jadi nggak berani menerima pasien. Akhirnya dia mendiagnosa atau mengakses pasien itu lewat online. Dia chatting pakai WhatsApp atau dia tanya gejalanya seperti apa. Baru setelah itu si dokter akan memberikan sebuah assessment hasilnya dan membuat judgment kurang lebih seperti ini. Nah, dulu pernah dipertanyakan sebetulnya juga sama dalam dunia kedokteran, apa iya bisa dunia dokter itu akan berubah menjadi telemedika. Nah, sekarang ini kan sebetulnya kalau kita tahu ya, ilmu kedokteran kuno, itu kan mereka mempelajari penyakit orang itu kan dari denyut nadi, Pak. Ya. Nah, sampai hari ini kan kalau kita ke dokter pun kan kita dicek ya, pupil mata kita, lidah kita, pakai stetoskop, ya pendengaran itu dari paru-paru kita, bunyi ini semua. Nah, saya lihat sekarang kan sebetulnya kedokteran pun berubah dari pengobatan menjadi pencegahan, menjadi wellness. Banyak sekarang smartwatch itu yang dia mengukur dia punya detak jantung, aktivitas si pengguna sepanjang hari, lalu mereka transfer data ini ke dalam sebuah platform, mereka menganalogi, menghitung kira-kira kita ada kemungkinan mengalami obesitas atau akan mengalami penyakit A, penyakit B dalam rentan waktu kapan. Ini bisa diprediksi loh sekarang dengan yang namanya teknologi. Jadi ya saya pikir profesional juga harus prosesnya harus mungkin produknya nggak berubah, orang tetap butuh dokter, orang butuh kesehatan, orang tetap butuh lawyer, ahli di bidang hukum, tapi mungkin prosesnya yang nggak bisa seperti yang sebelumnya ya, harus berubah. Itu menurut saya, Pak. Oke. Ini saya menyampaikan pendapat dari tadi yang bertanya tentang akademik. Dia bilang, mantap, saya sependapat. Semoga sistem pendidikan Indonesia dapat berkembang lebih baik. Oke, terima kasih responnya. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nggak? Yang berkaitan mungkin dengan usaha Bapak Ibu sendiri atau memang pemikiran Bapak Ibu sendiri. Kita bebas aja di sini. Kalau memang ingin bertanya langsung, juga bisa mengasih sign angkat tangan, nanti saya akan unmute. Atau Bapak Ibu bisa unmute sendiri, nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Jody. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit karena sudah lewat jauh dari jam nih Pak. Topiknya menarik ya Pak. Topiknya menarik. Kalau ada silakan Bapak Ibu. Kalau enggak ada kita lanjutkan sampai acara foto-foto ini. Sambil menunggu saya mau info juga bahwa next-nya kita akan mengadakan kelas-kelas lagi yang lebih spesifik. Lebih spesifik artinya kita akan bicara lebih dalam tentang satu topik yang memang akan menjurus. Misalkan saya mau bicara Pak, saya seorang pengusaha, gimana ya caranya supaya usaha saya bisa masuk bertransformasi ke digital? Apa saja step-stepnya, apa saja langkah-langkahnya, tools apa saja, platform apa saja yang saya harus pakai. Nah, kita akan mulai masuk ke situ karena memang edukasi series ini kita akan bicara mulai dari trennya di industrialnya, lalu kita masuk ke fundamental needs-nya, lalu kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Gitu. Jadi nanti
peserta yang ada udah daftar hari ini, kita akan kasih info di emailnya event-event apa saja. Gitu. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang tanya Pak Jody? Malam Pak Jody, saya mau bertanya mengenai usaha kopi Kalijodo. Bagaimana kondisinya dan apa usaha yang dilakukan? Yang kita ketahui beberapa brand kopi sedang kesulitan. Contohnya, Ore. Monggo Om. Oke. Kalau ya terus terang kondisi bisnis kami apa adanya pasti berdampak ya, karena beberapa outlet yang kami buka itu ada di dalam mall, di tempat wisata, jadi kami di 3 outlet dan tiga-tiganya kami ya ini memang situasi yang kami hadapi. Tetapi selama beberapa bulan terakhir ini kami juga banyak melakukan perubahan. Artinya dari sisi manajemen kami selama beberapa bulan ini jualan donasi, jualan beberapa produk untuk beberapa instansi yang melakukan donasi. Jadi produknya dari kami, yang mengerjakan semua dari kami, dan termasuk sampai reportingnya semua dari kami, tapi menggunakan brand si donatur. Lalu bulan kemarin kami juga menciptakan beberapa produk baru. Kami sudah mulai merilis produk kesehatan seperti jamu. Kita juga sudah bikin beberapa frozen food. Jadi ya saya harus akui dari satu sisi linear bisnis kopi ini saya pikir banyak yang serentak yang kena ya, termasuk kami juga. Yeah. Tapi kami coba berevolusi, mutasi untuk jadi sesuatu lagi yang baru, walaupun memang itu ya nggak mudah sih. Dan ini terjadi sih di kita. Jadi memang ada evolusi ya Pak ya, yang terjadi ya Pak. Harus, karena maju terus. Enggak. Yes. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Memang tadi pagi teman saya, dia seorang anggota DPRD, dia bilang gini, dia posting di Instagramnya, dia bilang, ini pertama kalinya saya ke mall, karena saya harus ada pertemuan di mall. Dia bilang. Begitu dia sampai sana, semua tenan tutup. Lalu dia bilang gini, saya tidak menemukan kembali keceriaan yang ada di mall. Dia memang agak puitis orangnya, dia bilang, saya sedih melihat mall. Dan itu mungkin bisa merepresentasikan pertanyaan dari tadi tentang usaha dari F&B. Pasti ada mengalami kesulitan, tapi yang penting adalah harus berubah dan melihat peluang. Yes. Ada pertanyaan lagi Pak, jadi gimana perkembangan talent hunt di normal ini? Di mana banyak industri yang berubah? Apakah akan ada perubahan juga? Kemana kita akan berlabuh untuk dunia HR? Nah, ini orang HR nanya kepada orang HR. Silakan Pak. Nah, saya kebetulan dari tadi sudah cukup banyak menjawab, tapi kan saya kenal nih Pak Andi sebagai moderator kita. Beliau ini dulu bekerja di industri kreatif, juga melahirkan banyak talent-talent baru, dan background-nya setahu saya kenal Pak Andi HR ya Pak? Iya Pak. Pak Andi HR ya? Nah, mungkin bisa dibantu nih, dijawab nih pertanyaan ini. Teman-teman ya Pak, teman-teman saya banyak. Kalau bicara teman saya, ada satu teman saya yang dia juga menjadi bagian dari kami. Dia bisa bilang gini, kalau bicara untuk talent hunt, dari sisi talent hunt, banyak sih. Saya kalau Bapak Ibu lihat di LinkedIn ya,
banyak perusahaan yang tetap tarik orang, buka lowongan, semua segala macam. Ya saya pikir yang memang gini, karena SR-nya human resource yang dicari ini banyak kan spesifik untuk yang bisa adjusting di COVID ini. Jadi yang saya lihat banyak yang mencari digital marketing spesialis. Jadi memang terus ada juga yang banyak sekali saya ketemukan juga pekerjaan-pekerjaan temporary yang memang dicari hanya untuk kontrak 6 bulan untuk satu project, tapi memang dia benar-benar capable di situ untuk ngangkat brandnya atau apa per project. Nah, kalau ditanya kita akan berlabuh kemana untuk dunia HR ini, gimana Pak Jody? Masukannya dunia HR ini akan terus berkembang, cuman memang tetap berevolusi. Mungkin membuat apa ya? Membuat saya di bidang HR ya di bidang ini juga nih, membuat training-training yang berubah. Kalau biasanya kami banyak membuat training dalam bidang ini, kalau konteksnya HR-nya training ya, people development. Kami dikenal biasanya dalam bidang public speaking, presentation skill, hal-hal yang memang menjadi soft skill atau menunjang people development. Tapi sekarang kami bershifting ke situ karena bershifting ke pengembangan, mempersiapkan pertama adalah para entrepreneur, kedua adalah orang-orang yang ingin mempunyai mindset entrepreneur, belajar menjadi entrepreneur, ketiga adalah orang-orang yang memang sudah masuk ke dalamnya, udah sebagai pengusaha, dan kita mau upgrade mereka di situ. Gitu. Jadi kalau masukan dari saya, karena si CSR saya adalah bidangnya adalah pengembangan people development, bukannya talent hunt, tapi ya itu yang saya bisa jawab gitu Pak. Gitu. Nah, ini waktu kita ya just sebentar lagi ya. Bapak Ibu bisa email pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, ingin ditanyakan, bisa di email di info@ils-academy.com atau email yang tadi kirim link ke nomor Bapak Ibu, ke alamat email Bapak Ibu, atau bisa di WA, atau lebih baik email sih. Nanti kita sistem akan langsung baca, nanti kita akan tampung emailnya. Nanti dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika ada yang bisa dijawab langsung, kita akan kirimkan langsung, tapi jika tidak, nanti kita akan kasih info apa sih yang bisa menjadi, mungkin ada kelas-kelas lain yang bisa Bapak Ibu ikuti. Gitu ya. Oke. Gimana Bapak Ibu hari ini? Saya dari tadi cuma lihat wajahnya Pak Yasin, ya Pak Yasin ya, yang tidak pernah matikan kamera. Yang lain bisa coba nyalakan, kita mau foto bareng nih. Coba nyalakan. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bergabung dalam event ini. Nanti saya juga akan kirimkan email ke email Bapak Ibu, form respons, kira-kira apa sih, bagaimana tentang materinya, tentang pembawaannya. Nanti mohon diisi. Terima kasih ya untuk ikut ini. Ayo kita foto bareng. Siapa yang mau fotoin? Bapak Ruben mungkin bisa bantu fotoin, Pak. Capture. Waduh, sudah banyak yang tadi kita sampai 28 ya, tapi sudah banyak yang KO, Pak, seperti sudah banyak yang KO. Jadi mungkin ada yang tadi izin sama saya bilang, Pak, maaf, saya ada urusan mendadak harus pergi. Oke. Gimana Pak Ruben, bisa dipandu untuk dokumentasinya? Jempol? Oke, ini belum semua nih. Oh ya, belum semua. Ayo dong. Pak Petrus, Pak Budiman, Pak Erwin, Lakeisha, Pak Erwin. Ya. Yuk, minta waktunya sebentar saja untuk kita foto. Oke. Nah. Gimana? Kita tunggu apa kita langsung aja? Langsung aja lah ya. Oh, muncul nih, muncul. Oke, pelan-pelan. Halo Pak Budiman. Pak Budiman.
Kesha, Pak Erwin. Salam semuanya ya, Bu Dea, Pak Tommy, Bu April, Pak Santong Ali. Halo Pak. Oh, ada Pak Santo Ali ya? Iya. Iya, pakai Valerie punya saya. Ada Pak Effendi. Halo Pak. Yuk. Ya. Siap. Sudah lah ya. Yuk. Terima kasih sudah hadir. Kita akan berfoto. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga materi hari ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi insight buat kita semua. Kalau masih ada pertanyaan, yang tadi di email ya. Di email. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam event-event berikut. Izinkan kami info ya, event-event yang ada lagi. Kita akan coba invite. Oh ya, untuk saya ada sedikit satu pengumuman. Boleh dilihat dulu barangnya. Nah, mungkin Pak Ruben bisa bantu saya jelaskan untuk event kali ini. Oke, hari Jumat kami akan mengadakan public communication experience. Ini adalah yang pertama dari seri How to Start Small Talk in English. Setelah pandemi ini berakhir, ketika kita bertemu dengan orang, terutama dengan ya taruhlah investor, ya. Saya yakin banyak angel investor di luar sana yang ingin sekali melihat profil kita. Gitu. Nah, oleh karena itu biasanya orang Amerika itu suka small talk. Small talk itu tuh bukan basa-basi ya. Kalau di Indonesia mungkin sebutannya basa-basi. Sebenarnya bukan basa-basi. Small talk is something very very important ya yang kita lakukan ya di awal pembicaraan kita. Sesederhana berkata how are you today? Sesederhana menanyakan kesehatan. Nah, menanyakan kesehatan ya kan, menanyakan keadaan, situasi orang tersebut itu kan banyak sekali ragamnya, ya ragam pemilihan katanya. Oleh karena itu nanti di sesi di kelas Public Communication Series ini judulnya yaitu How to Start Small Talk in English. How to Start Small Talk in English. Ya, selama 3 bulan kemarin kita di rumah aja, ya bahasa Inggrisnya tidak terlatih. Nah, karena PSBB sudah longgar dan sebentar lagi kita akan kembali ke new normal, ya, bukan new normal ya, bukan kembali ya, tapi kita akan masuk dalam era new normal, ya. Kita mesti ingat-ingat lagi apa yang kita sudah miliki, skill bahasa kita. Dan saya yakin setelah ini, ketika kita bertemu dengan banyak sekali investor atau orang-orang bule, orang Amerika yang tidak hanya konteks bisnis, tapi konteks ya berbicara komunikasi dalam bahasa Inggris, ya kita masih ingat, kita masih bisa terus berkomunikasi. Ini kelas buat siapa saja nih cocoknya nih? Kenapa? Kelas ini cocok buat siapa saja nih? Buat siapa aja. Yang mau ikut boleh. Dari yang kuliah, ya, lalu yang sudah bekerja, atau lagi cari kerja gitu ya. Coba tahu ketemu dengan orang bule gitu kan atau perusahaan asing. Iya. Ya, kita mesti bisa. Siapa sih narasumbernya nih? Nah, narasumbernya ini adalah Marcel Lumoa. Dia adalah senior saya di radio. Waktu saya bekerja sebagai penyiar radio, dia adalah senior saya. Dia itu juga senior juga cukup terkenal beberapa, sampai sekarang saya yakin masih pada ingat kalau ada acara dulu namanya Bukan Empat Mata, co-hostnya adalah beliau, yaitu Marcella. Nah, host utamanya kan Mas Tukul ya, gitu. Jadi co-hostnya Marcella Lumoa. Setelah menikah, dia mengundurkan diri dan dia fokus ke edukasi gitu. Jadi mengajar bahasa Inggris, present in English gitu. Dan sampai sekarang masih punya acara TV. Kalau punya TV cable Indovision, ada di channel live, namanya Women's Talk. Jadi Marcella masih aktif menjadi presenter, tapi belakangan ini karena memang ada banyak kelas-kelas online, jadi ya kebanyakan ngajar di kelas-kelas online sih, gitu. So langsung aja register di www.ils-academy.com di upcoming class. Tidak lama, cuma 1,5 jam.
Tapi saya yakin ini akan bermanfaat. Jadi bekal buat kita semua untuk ke depan gitu. Menghadapi peluang-peluang bisnis yang menanti kita di depan sana. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian. Saya harap kita ketemu lagi ya dalam event-event berikutnya. Nanti akan ada form yang di email untuk respon buat masukan buat kita apa yang kurang, apa yang ini gitu. Pak, ini ada yang bilang Pak Jody di chat room ada yang fans berat Pak Jody. Wah. Fans berat Pak Jody. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Bye. Pak Jody, terima kasih. Pak Jody, terima kasih. Luar biasa. Ya, Pak Jody, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Iya, thanks semua. Terima kasih buat teman-teman yang lain yang ikut. Sampai jumpa. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Yes. Gimana? Udah Pet, keluar Pet. Ngapain terus-terusan di situ? Ya, maaf. Di-remove aja. Di-remove aja. Udah pamit ya. Bye, Petrus. Bye. Bye. Ih, cabut. Nah. Muka dong, muka. Gimana nih? Topiknya berat, tapi kayaknya antusiasnya. Menurutku kelamaan sih, Di. Ya, betul. Karena Habis kan ini banyak. memang sih global banget ya. Nah, mungkin next kita bisa bikin Ya. lebih spesifik. Misalnya bidang jasa, bidang dokter, kesehatan gitu. Ya, soalnya goal-nya hari ini kan mindset. Jadi memang kalau mindset kita harus kasih fakta sama kasih fakta gitu. Tadi juga Pak Jody bilang goals-nya kayaknya kita mesti kejar di mindset entrepreneur ya. Dia bilang gitu. Nah, maksud gue bisa bertahan segitu dan cukup kalau dari analitik yang datang itu cukup variasi loh. Dan memang mereka mayoritas business owner. By the way, ini masih di recording loh. Bisa dimatiin dulu nggak recordingnya? Maaf. Ya.